Selamat siang kepada Bapak Zulfi Karman. Saya Erika Pranata dengan NIM 8040190049 dari kelas 12 MS4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS praktek mata kuliah basis data lanjut. Jadi berdasarkan diagram ER logikal keseluruhan pada database perpustakaan X ini, maka saya buatlah skema basis datanya sebagai berikut. Dalam skema basis data yang saya buat terdapat 6 tabel. Yang pertama ada tabel akun. Dalam tabel akun ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID akun. ID akun ini memiliki domain yang bertipe angka, unik, dan primary key. Jadi dalam tabel akun ini primary key-nya adalah ID akun. Kemudian di sini ada nama akun. Nama akun ini domainnya bertipe karakter dan memiliki panjang maksimal 30 karakter. Sama juga dengan kata kunci yang domainnya 30 karakter. Kemudian ada jenis akun. Jenis akun ini panjang maksimalnya adalah 20 karakter. Yang terakhir ada ID anggota. Pada ID anggota ini domainnya adalah angka, foreign key ke tabel anggota. Foreign key di sini adalah kunci tamu yang akan direlasikan kepada tabel lain. Nah, jadi pada ID anggota ini nanti akan di foreign key-kan ke tabel anggota, yaitu ID anggota. Nah, kemudian ada yang kedua, tabel anggota. Tabel anggota di sini memiliki beberapa atribut juga. Yang pertama ada ID anggota. ID anggota ini domainnya angka, unik, dan primary key. Jadi dalam tabel anggota ini primary key-nya adalah ID anggota. Di sini juga ada nama anggota, jenis kelamin, tempat lahir, yang masing-masing juga memiliki domain bertipe karakter. Kemudian ada tanggal lahir, domainnya adalah penanggalan karena berupa tanggal. Kemudian ada alamat, nomor HP, domainnya bertipe angka yang tidak berkoma. Kemudian ada email, pekerjaan, tanggal mendaftar yang juga domainnya penanggalan. Kemudian yang terakhir ada ID petugas. ID petugas ini domainnya bertipe angka, foreign key ke tabel petugas. Jadi dalam tabel anggota ini ID petugas nanti akan direlasikan ke tabel petugas, yaitu atribut ID petugas. Nah, kemudian yang ketiga ada tabel petugas. Atributnya juga ada ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Untuk ID petugas, domainnya bertipe angka, unik, dan primary key. Dalam tabel petugas ini tidak memiliki foreign key. Nama petugas memiliki domain bertipe karakter yang panjangnya 30. Jenis kelamin panjangnya 20 dan tempat lahir panjangnya 10 karakter. Kemudian ada tanggal lahir, domainnya penanggalan. Alamat juga karakter, nomor HP bertipe domain angka tidak berkoma. Kemudian ada email. Setelah itu ada tabel item. Tabel item ini memiliki atribut ID item yang dijadikan primary key. Domainnya bertipe angka, unik, dan primary key. Tabel item ini juga tidak memiliki foreign key. Sama seperti tadi, nama item, jenis item, dan penerbit bertipe karakter dan tahun terbit bertipe angka tidak berkoma. Kemudian di sini ada tabel transpinjam. Terdapat atribut ID transpinjam. ID transpinjam ini domainnya bertipe angka, unik, dan primary key. Kemudian ada tanggal transpinjam yang domainnya penanggalan. Nah, pada tabel transpinjam ini memiliki dua foreign key. Yang pertama ada peminjam. Domainnya bertipe angka. Saya buat angka di sini karena nanti akan direlasikan ke tabel anggota, yaitu ID anggota. Jadi harus sama domainnya, foreign key ke tabel anggota. Kemudian yang kedua ada petugas pencatat. Nah, ini domainnya juga angka karena nanti akan direlasikan ke ID petugas pada tabel petugas, foreign key ke tabel petugas. Kemudian yang terakhir ada tabel transpinjam detail. Atributnya terdiri dari ID transpinjam, ID item, tanggal harus kembali, dan tanggal dikembalikan. Nah, pada tabel ini memiliki dua primary key. Yang pertama ID transpinjam. Domainnya bertipe angka, unik, primary key, dan foreign key ke tabel transpinjam.
Berarti nanti ID transpinjam ini akan diforensikan ke tabel transpinjam, yaitu pada atribut transpinjam. Nah, kemudian ada ID item. ID item ini juga bertipe primary key dan foreign key ke tabel item. Nanti akan direlasikan ke atribut ID item pada tabel item. Kemudian yang terakhir ada tanggal harus kembali yang domainnya penanggalan dan tanggal dikembalikan yang juga domainnya penanggalan. Nah, dari skema basis data yang saya buat ini, maka saya buatlah desain fisikal untuk Microsoft SQL Server. Jadi ini adalah desain fisikal untuk MS SQL Server yang saya buat. Di sini juga memiliki 6 tabel. Yang pertama ada tabel akun. Nah, pada tabel akun ini, field yang pertama yaitu ID akun. ID akun ini memiliki domain bertipe INT yang artinya itu angka dan not null. Not null ini artinya data tersebut tidak boleh kosong atau harus terisi. Dan ID akun ini merupakan PK yaitu primary key. Kemudian di sini ada nama akun. Nama akun ini memiliki domain nvarchar 30. Nvarchar ini artinya untuk string Unicode yang panjangnya maksimal 30. Kemudian juga not null. Not null ini berarti tidak boleh kosong. Kemudian ada kata kunci yang sama juga dengan nama akun yang memiliki domain nvarchar 30 dan not null. Sedangkan jenis akun memiliki nvarchar yang panjangnya 20 dan not null. Kemudian yang terakhir ada ID anggota. ID anggota ini bertipe domain INT berarti angka dan not null. ID anggota ini merupakan foreign key anggota. Itu maksudnya berarti foreign key ke tabel anggota karena nanti akan direlasikan ke tabel anggota field ID anggota. Nah, kemudian ada tabel anggota. Tabel anggota ini juga memiliki field ID anggota yang domainnya INT angka not null dan merupakan primary key untuk tabel anggota ini. Sama seperti yang di atas, nama anggota, gentle, dan tempat lahir memiliki tipe domain nvarchar dan not null. Hanya beda di panjangnya saja. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini memiliki domain date yang berarti untuk tanggal dan juga not null. Alamat masih memakai nvarchar. Nomor HP INT berarti angka. Dan begitu juga dengan email pekerjaan yang memakai nvarchar yang panjangnya 20 dan not null. Kemudian di sini ada tanggal mendaftar yang juga menggunakan domain date atau tanggal. Nah, di sini memiliki foreign key petugas yaitu pada ID petugas. Jadi nanti ID petugas ini akan direlasikan ke tabel petugas yaitu pada field ID petugas. Nah, yang ketiga ini adalah tabel petugas. Di sini terdapat field yang pertama ID petugas, domainnya INT dan not null dan merupakan primary key untuk tabel petugas ini. Kemudian ada nama petugas, jenis kelamin dan tempat lahir yang menggunakan nvarchar juga yaitu string Unicode. Kemudian ada tanggal lahir yang menggunakan domain date not null dan alamat nvarchar, nomor HP juga INT yaitu angka, email menggunakan nvarchar 20. Nah, pada tabel petugas ini tidak memiliki foreign key. Kemudian selanjutnya adalah tabel item. Pada tabel item ini memiliki primary key yaitu pada ID item yang memiliki domainnya tipe INT yaitu angka dan not null tidak boleh kosong. Di sini ada nama item, jenis item dan penerbit yang menggunakan domain nvarchar dan not null. Tahun terbitnya menggunakan INT not null. Kemudian selanjutnya ada tabel transpinjam. Pada tabel transpinjam ini terdapat ID transpinjam yang merupakan primary key. Domainnya INT not null. Kemudian ada tanggal transpinjam yang menggunakan domain date. Dan peminjam ini merupakan foreign key anggota, yaitu berarti akan direlasikan ke tabel anggota, yaitu pada ID anggota.
Di sini saya buat domainnya int angka karena akan direlasikan ke ID anggota yang merupakan domainnya int juga, jadi sama. Kemudian ada petugas pencatat. Petugas pencatat ini merupakan foreign key ke tabel petugas, yaitu nanti akan disambungkan ke ID petugas. Maka dari itu domainnya juga angka atau int not null. Kemudian yang terakhir adalah tabel trans pinjam detail. Pada tabel ini terdapat 2 primary key dan 2 foreign key, yaitu pada ID trans pinjam yang domainnya int not null dan primary key, kemudian foreign key ke tabel trans pinjam. Nanti ID trans pinjam ini akan direlasikan ke ID trans pinjam pada tabel trans pinjam. Kemudian yang kedua ada ID item. Domainnya juga sama int dan not null. Kemudian di sini key-nya sebagai primary key dan foreign key ke tabel item. Jadi nanti ID item ini akan direlasikan ke ID item pada tabel item. Kemudian yang terakhir adalah tanggal harus kembali yang domainnya date not null dan tanggal dikembalikan yang domainnya juga sama date not null. Nah, dari desain fisikal untuk MS SQL Server ini saya juga membuat contohnya jika dimasukkan ke dalam program. Nah, jadi seperti ini. Dari desain fisik yang saya buat tadi, jika dimasukkan ke dalam program akan menjadi seperti ini, yaitu create database DB perpustakaan Erika, kemudian ada create tabel akun. Jadi di sini sesuai desain fisik yang saya buat ini. ID akun tipenya int, not null dan primary key. Kemudian ada nama akun and varchar yang panjangnya 30, not null, dan selanjutnya ada tabel anggota, ada tabel petugas, tabel item, tabel trans pinjam, dan tabel trans pinjam detail. Nah, kemudian di sini adalah coding untuk membuat foreign key-nya. Dari coding ini maka didapatlah hasil relation diagramnya yang seperti ini. Ada tabel akun yang di-foreign key-kan ke tabel anggota di-foreign key-kan ke tabel petugas. Kemudian di sini ada tabel item, tabel trans pinjam detail yang di-foreign key-kan ke tabel item, dan tabel trans pinjam yang di-foreign key-kan ke tabel anggota dan tabel petugas. Trans pinjam detail ini juga direlationkan ke tabel trans pinjam. Nah, jadi ini adalah desain fisikal untuk Microsoft SQL Server yang saya buat. Selanjutnya ada desain physical access. Kemudian ini adalah desain fisikal untuk Microsoft Access yang saya buat. Untuk tabelnya sama saja seperti desain fisikal yang SQL Server, bedanya di domain. Domain yang ini menggunakan format Microsoft Access. Jadi pada tabel akun, yaitu pada field ID akunnya menggunakan domain bertipe number, int itu integer, dan required yes. Required yes ini artinya adalah berarti data tersebut tidak boleh kosong atau harus terisi. Dan ID akun ini menggunakan key-nya sebagai primary key. Kemudian ada nama akun. Nama akun ini menggunakan domainnya bertipe text yang panjangnya 30 dan juga required yes. Sama juga dengan kata kunci. Kemudian ada jenis akun. Jenis akun ini menggunakan domain teks juga, tapi panjangnya 20. Kemudian ada ID anggota. ID anggota menggunakan domain number, integer, dan juga harus diisi. ID anggota ini merupakan foreign key yang nanti akan direlasikan ke tabel anggota. Nah, kemudian yang kedua ada tabel anggota. Tabel anggota ini juga memiliki field yang sama. ID anggota ini domainnya number, yaitu angka, integer, dan juga harus diisi. ID anggota ini merupakan primary key untuk tabel anggota. Kemudian ada nama anggota yang domainnya text dan juga harus diisi. Begitu juga dengan jenis kelamin dan tempat lahir.
Kemudian ada tanggal lahir, menggunakan domainnya bertipe datetime, yaitu untuk tanggal. Kemudian alamat menggunakan teks juga. Dan nomor HP menggunakan number integer juga. Pada tabel anggota ini memiliki foreign key, yaitu pada ID petugas, yang domainnya number, integer, dan required yes. Foreign key-nya nanti akan disambungkan ke tabel petugas, yaitu pada field ID petugas. Nah, selanjutnya tabel petugas ini. Tabel petugas ini memiliki primary key pada field ID petugas. Domainnya yaitu sama, number, dan integer, dan required yes. Untuk nama petugas, jenis kelamin, dan tempat lahir, domainnya sama yaitu teks, hanya panjangnya saja yang berbeda. Kemudian ada tanggal lahir menggunakan tipe datetime, alamat, nomor HP, dan email yang sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada tabel item. Tabel item ini memiliki primary key pada ID item. ID item ini mempunyai domain sama yaitu number, integer, dan required yes. Untuk nama item, jenis item, dan penerbit menggunakan domain teks, dan tahun terbit menggunakan number, integer, dan required yes. Kemudian selanjutnya ada tabel transpinjam. Pada tabel ini memiliki primary key pada ID transpinjam. Jadi ID transpinjam ini adalah primary key pada tabel ini. ID transpinjam ini domainnya juga sama, number, integer, dan required yes. Tanggal transpinjam menggunakan tipe datetime, dan ada peminjam dan petugas pencatat yang sebagai foreign key. Peminjam ini saya menggunakan domain number karena nanti akan di foreign key-kan ke tabel anggota, field ID anggota. Kemudian ada petugas pencatat yang juga sama, domainnya number karena foreign key-nya ke tabel petugas, ID petugas. Kemudian yang terakhir ada tabel transpinjam detail. Transpinjam detail ini memiliki dua primary key dan juga dua foreign key. Itu yang pertama ada ID transpinjam, domainnya number, integer, required yes, dan sebagai primary key, dan foreign key ke tabel transpinjam. Jadi nanti ID transpinjam ini akan direlasikan ke ID transpinjam pada tabel ini. Kemudian yang kedua ada ID item. Domainnya sama, number, integer, required yes, dan key-nya juga sebagai primary key dan foreign key ke tabel item. Kemudian ada tanggal harus kembali dan tanggal dikembalikan. Domainnya sama, bertipe datetime dan required yes. Nah, dari desain fisikal Microsoft Access ini saya juga buat contohnya jika dimasukkan ke dalam program. Nah, jadi ini adalah program di Microsoft Access berdasarkan desain fisikal yang saya buat ini. Jika dimasukkan akan seperti ini. Berdasarkan desain fisikal, jadi ID akun, tipe datanya number, requirednya yes, ada nama akun, kata kunci, jenis akun, dan ID anggota. Begitu juga dengan yang lain. Tabel anggota, item, petugas, transpinjam, dan transpinjam detail. Kemudian tabel-tabel ini hasilnya jika direlationshipkan akan menjadi seperti ini. ID akun, ID anggotanya di foreign key ke ID anggota pada tabel anggota. Ini juga foreign key ke peminjam. Kemudian pada ID transpinjam ini foreign key ke ID transpinjam pada tabel transpinjam detail. Kemudian di sini juga ID item ditranspinjalkan ke ID item pada tabel item. Sini ada petugas. Petugas ini juga memiliki foreign key-nya pada ID petugas. Nah, jadi ini adalah skema basis data, desain physical access, dan desain physical untuk Microsoft SQL Server yang saya buat. Demikianlah penjelasan mengenai UAS Praktek mata kuliah basis data lanjut yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.